saudara? Salam. Luar biasa. Saudara, sejak kemarin cuaca memang dingin. Cuacanya kayak-kanakan enak untuk tidak bangun. Dari pagi udah gerimis, saudara, sudah mendung. Tetapi saudara, itu membuat kenyamanan daging kita seakan-akan diuji. Apakah kita mau lepas dari kenyamanan itu, atau kita mau melakukan apa yang seharusnya kita kerjakan? Tadi luar biasa. Pagi itu sebenarnya waktu saya disuruh WL Bugem yang kemarin atau minggu ini, karena jadwalnya katanya nanti pada pelayanan Pak Umar mau WL nggak? Siap nggak? Siap Bu. Dan salah satu yang saya siapkan lagunya tadi, saudara. Makanya waktu lagu yang pertama kok sama semua ya? Cuma lagu hujan yang beda. Makanya saya langsung, oh Tuhan, ini satu hal yang berbeda. Saya tahu kita saat ini nggak sebanyak yang kemarin, tapi Tuhan nggak pernah melihat jumlah, saudara. Tuhan nggak pernah melihat kuantitas, tapi Tuhan melihat kualitas. Saudara kasih Tuhan, 1 minggu yang lalu istri saya ini ulang tahun. Saya itu nggak pernah, saudara, posting ke Facebook itu jarang sekali. Dan saya waktu itu ingin mengungkapkan ini, saya tahu mau ngapain kamu, katanya gitu. Ini mau ke Facebook gitu, nggak usah ungkapkan aja langsung, kenapa toh, katanya gitu. Dan saudara, sudah saya pengen nulis sesuatu, tapi kamu jangan baca dulu, bacanya nanti di Facebook, aku bilang gitu. Dan saudara, benar, saya posting di situ. Di sini ada Bugi, ada Tante Menteri ini, ada Bugem, banyak sekali yang komentar di situ. Tapi satu hal, saudara, ternyata saya tidak sadari, ternyata banyak teman-teman saya yang waktu itu di Bandung saya kuliah itu, saudara, dan itu komentar, dan mereka minta nomor HP saya, saudara. Saya minta nomornya, itu teman-teman saya kuliah dulu. Jadi saya pernah diizinkan Tuhan kuliah di INTI, di STT-nya di KPB. Berasal dari Betani dulu. Itu teman-teman ini dari tahun 2004 udah putus kontak. Setelah saya keluar dari sana, saya nggak ada hubungan lagi. Dan momen kemarin itu nggak tahu semua langsung nyerbu gitu, minta nomornya, dan saya kasih gitu, dan langsung telepon gitu. Singkat cerita, banyak hal yang saya terima atau saya dapati dari teman-teman, informasi waktu itu, mikir saya cuma saya nggak lulus, saudara. Wah, ini mulai ternyata bagian besar, banyak sekali teman-teman saya juga nggak lulus. Ada yang mandek di semester 6, ada yang semester 8, ada yang semester 5 gitu ya. Dan saya lihat orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat berpotensi sebenarnya, tapi dia nggak lulus. Dan saya lihat yang lulus itu kebanyakan orang-orang yang biasa-biasa saja, tapi setia. Ini saya lihat ada yang lulus itu jadi bantuan, ada yang jadi bekerja menjadi di asuransi, saudara. Oh ya, sekolah teologi, dapat sarjana teologi, kerjanya di asuransi. Jadi nggak nyambung banget gitu, banyak sekali. Dan waktu itu saya berbicara dengan banyak teman saya, dan nggak tahu nih loh, banyak sekali ada telepon, cewek cowok telepon semua, sampai saya aduh ini gimana, banyak sekali, saudara. Nah di situ, saudara, ternyata ada suatu kata-kata yang waktu itu saya renungkan, saudara. Yang gagal itu banyak gitu. Dan kegagalan itu membuktikan satu, memang kita kurang serius di dalamnya. Tapi yang kedua, itu membuktikan bahwa kita itu berpotensi. Kaget ya, kok bisa? Oh iya, karena iblis gak suka kalau orang itu berhasil. Makanya gimana caranya biar kita itu gagal, katanya gitu. Dengan berbagai cara, katanya. Saya merenungkan, iya, betul juga ini kata-kata bisa diterima gitu. Dan saudara, waktu kemarin Bugem bilang pada istri saya bahwa saya harus menyampaikan firman Tuhan, di benak saya itu banyak, saudara. Saya siapkan banyak gitu. Namanya juga orang kan nggak tahu kalau Pak Gembala. Kalau saya itu kalau disuruh itu langsung menyampang banyak, saudara. Dan itu susah sekali untuk menentukan mana ini gitu ya. Tapi waktu kita berdoa dan oh ini aja, lebih yakin, lebih kayak diarahkan gitu ya. Oke lah Tuhan. Gitu. Dan saudara, ternyata memang betul. Sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang sudah kita pelihara, kalau kita tidak setia, kalau kita tidak mengenal lebih lagi, itu akan membuat kita tidak sampai ke tujuannya. Kalau kita ingat kemarin Pak Gem bicara tentang 3 baptisan,
Yang satu baptisan air. Itu berbicara tentang apa lagi kemarin? Pertobatan. Wah, bukit di depan. Makanya penting itu duduk di depan. Ternyata menyimak. Yang kedua baptisan ya, Roh Kudus. Berbicara tentang apa? Urapan dan kuasa ya. Yang ketiga baptisan api. Berbicara tentang pemurnian. Luar biasa Pak. Lulus akhir ini udah lulus. Saya gitu kan. Karena apa saudara? Ternyata waktu pertama kali saya datang ke STT Inti, kita belajar banyak hal. Yang pertama, saya ini kan dari Gereja Betani dengan teologinya Betani. Dan teman-teman saya ada yang dari GPDI, ada yang dari GPPS, ada yang dari Kupang, dari Timur itu lebih kotok lagi saudara. Jadi saudara habis khotbah begini bisa berantem loh saudara, berdebat. Habis khotbah begini di luar debat, nggak setuju ya, berantem saudara, pakai peso saudara, itu terjadi. Jadi luar biasa. Ini kayak satu hal yang nggak begini sih gitu. Ternyata dari situ saya belajar begini. Ternyata untuk mengubah mindset atau mengubah pola pikir seorang itu nggak mudah. Makanya kemarin Pak Han, mungkin kalau orang kayak kita kan keluarga, awalnya bilang gereja ini gereja keluarga. Kenapa? Pak Han itu kalau ngajar tulus hati gitu, apa adanya, tidak ditutup-tutupi. Kadang-kadang bahasa-bahasa yang keras itu dikeluarkan. Kalau pendeta yang nggak mau apa adanya, dia tutupi. Karena di sekolah teologi itu ada sistem khotbah yang harus gimana negur ini. Memang baik, tapi kadang-kadang menutupi kebenaran gitu. Dan Pak Han ini enggak, saya suka. Dan dari situ saya baru ngerti, berarti saya kuliah lagi nih Pak Han. Kenapa? Karena waktu dulu kita baru bicara tentang baptisan air, pertobatan. Pak Han berkali-kali serukan pertobatan. Iya nggak saudara? Kalau sampai dimarahi tentang urapan, Pak Han mengalami tentang mujizat Tuhan. Harus kita juga mengalami karena kita murid-muridnya. Karena kita nempel ke Pak Han, harus kita mengalami mujizat Tuhan. Dan yang terakhir, Pak Han sudah sampai tentang pemurnian. Mungkin banyak gereja yang belum menyampaikan karena takut jemaatnya hilang, saudara. Tapi Pak Han enggak. Dan saudara, saya mendapat begini. Ternyata waktu saya datang di STT Inti, saya membawa paradigma dari Betani, satu gereja yang terkenal dengan teologi kemakmurannya. Dan itu dibawa sekali banyak denominasi gereja yang dibawa di situ dan dipertemukan, saudara, dan dicocokkan dengan firman Tuhan. Nah itu saya diajar banyak hal di situ, saudara. Dan ternyata itu tidak mudah. Makanya saudara, di dalam Hosea dikatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku loh saudara, bukan orang lain. Kalau orang lain, no problem, dia bukan bagian dari umat Tuhan. Tapi kalau dia sudah dibilang umat tapi binasa, itu aneh, gitu ya. Jadi kalau kita itu sudah menjadi bagian Indonesia dan kita tidak menjadi bagian hak dari warga Indonesia, itu aneh. Kenapa? Karena tidak mengenal Allah. Kata firman Tuhan di Hosea 4 ayat 6, kalau bisa dibuka saudara ya. Dan saudara, dari situ saya berpikir begini. Ternyata pengenalan kita akan Allah itu sangat penting. Jadi mengenal lebih dari itu sangat penting. Dan pengajaran itu sangat menentukan kita, sikap hati kita kepada Tuhan di waktu kita di dalam berjalan dalam kekristenan. Banyak sekali saudara, maka berkali-kali saya sejak awal, dari awal saya ditegur, itu saya tahu kalau gereja ini lurus, artinya gereja ini berjalan sesuai dengan fungsinya. Berarti kalau gereja itu masih ada teguran, masih ada peringatan, masih ada kuasa, masih ada kasih, di situ gereja itu berjalan sesuai dengan fungsinya, saudara. Menurut pelajaran yang saya dapat waktu itu. Dan saudara, di dalam pengenalan akan Tuhan, ini sangatlah ada perubahan demi perubahan. Karena banyak orang yang kalau kita di sekolah ini sering ngajarkan, kalau lihat gajah, kalau megang ekornya, dulu Pak An di sini ngajarin, kalau gajah itu dipegang ekornya, itu gajah itu kecil, cuma kayak gitu. Tapi kalau megang belalainya, gajah itu panjang kan gitu, saudara. Itu sama dengan persepsi kita tentang pengenalan kita akan Tuhan. Nah saudara, kita akan buka di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-18. Ya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai
selama-lamanya. Saudara, surat Petrus ini ditulis Petrus di waktu akhir-akhir dia mau meninggal atau mau setelah dia, ini surat kedua untuk jemaat mula-mula, waktu dia mau mati syahid di Roma di waktu pemerintahan Kaisar Nero. Dan ini di sini di perikop ini itu ada di penutup, artinya di akhir pesan terakhir di waktu tahun 68 kalau menurut yang saya baca waktu itu. Tahun 68 saudara. Dan saudara, di sini dikatakan bahwa bertumbuh artinya mengenal Tuhan itu satu perjalanan. Bukan berhenti di satu titik. Mungkin orang yang berhenti di waktu dia mengenal tentang baptisan air, dia berhenti di situ, dia mempertahankan di situ, dia tidak akan mendapat bagian tentang baptisan Roh Kudus. Dan waktu dia mengenal baptisan air dan Roh Kudus, dia berhenti di situ, dia tidak akan mengerti tentang baptisan api. Makanya sungguh luar biasa kalau kita itu memiliki Pak Gembala yang tahap demi tahap dia sampaikan apa adanya. Dan memang kenyataan saudara, banyak orang yang cuma mengenal Tuhan itu kalau enaknya saja. Tidak sedikit saudara. Tidak sedikit orang yang sangat fanatik dengan agamanya, tapi tidak mengenal Tuhan dengan benar. Ada orang yang kalau ada orang Kristen dijolimi tersinggung gitu, marah dia. Oh, kita orang minoritas gitu. Marah dia berteriak-teriak memarahi orang yang gitu. Tapi hidupnya tidak berubah. Itu yang menjadi pertanyaan saudara. Jadi kita bukan umat yang suruh fanatik sama agamanya atau sama Tuhan saja, tapi kita diajar untuk menghidupi ajaran Tuhan. Ini yang berbeda. Makanya kalau di ajaran lain itu membela agama, membela Tuhan sampai mati itu seakan-akan hal yang sangat istimewa. Bagi kita tidak, saudara. Tidak istimewa. Yang perlu kita kerjakan adalah melakukan firman Tuhan dan berubah dalam kehidupan kita. Percuma kita fanatik sama gereja itu, agama Kristen. Kalau ada orang kita nyerang dia. Kita ngomel-ngomel, kita ngata-ngatain, mungkin di medsos di mana, kita mengaku begini, tapi hidup kita nggak berubah. Itu juga percuma, saudara. Karena Tuhan nggak ingin itu. Tuhan nggak perlu pembelaan kita. Agama Kristen juga kita membutuhkan pembelaan kita. Tapi Tuhan membutuhkan hidup kita untuk berubah di dalamnya. Jadi saudara, kalau menurut Petrus ini, Rasul Petrus ini, bahwa pengenalan Allah itu adalah satu perjalanan. Ada pertumbuhan di sana. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan terus menerus. Dan yang mempengaruhi dalam pengenalan Tuhan itu salah satunya, ada beberapa. Salah satunya adalah pola pikir. Jadi saudara, beberapa kali kita diajar Pak Gembala untuk mengerti akan disingkapkan tentang rahasia-rahasia yang mungkin kita belum pernah menerimanya. Memang seakan-akan janggal, tapi itu kebenaran. Makanya pola pikir itu penting. Waktu saudara melihat sosok teman atau gembala atau Pak Gembala, waktu punya pola pikir yang tidak benar saja. Waktu kita melihat seseorang itu dengan pola pikir yang tidak benar, walaupun apapun yang dikerjakan orang itu benar, kita bilang tidak benar. Karena kita sudah salah dulu memikirkannya. Seperti mengenal dengan Tuhan ini, saudara. Jadi jangan sampai kita cuma berhenti di dalam tahap pertobatan, tahap apa saudara? Tadi pengurapan dan kuasa. Tapi ternyata Pak Han tidak lupa menunjukkan ada tahap berikutnya. Kadang-kadang orang Kristen cuma senengnya dia itu di tahap berkat terus, nggak salah. Kita itu pasti diberkati, saudara. Nggak siapa sih orang yang hidup ini nggak mau diberkati. Semua pasti ini. Tetapi tahap itu tahap tidak yang akhir, masih ada tahap berikutnya, saudara. Makanya Tuhan berkata, buat apa kita kaya raya tetapi jiwa kita tidak selamat? Itu tidak penting gitu. Makanya ada orang kalau sudah mati baru ngerti, dan itu sia-sia saudara. Juga kalau sudah mati gitu, udah apa-apa gak dibawa, mau berteriak sudah gak bisa, waktunya sudah tidak berjalan. Dan itu waktu yang penyesalannya yang tidak berguna, itu waktu akhir. Dan ini Rasul Petrus menyampaikan pada jemaat mula-mula di suratnya yang kedua,
itu tentang pertumbuhan dalam kasih karunia dan dalam pengenalan Tuhan. Jadi saudara, maka kenapa orang Kristen itu bisa bosan jadi orang Kristen? Karena dia berhenti. Sebab kalau dia tidak berhenti terus mencari kebenaran, tidak akan dosa. Dan pola pikir itu juga mempengaruhi dalam penyembahan kita dan ibadah kita, saudara. Ada orang pola pikir ini atau mindset seseorang itu adalah sebenarnya pengenalan akan sesuatu dengan kondisi yang tertentu, dengan pola yang kita ada di dalam pikiran kita. Dan saudara, itu juga menimbulkan kenapa banyak sekali aliran, karena itu dipengaruhi dengan pola pikir. Ada orang yang waktu diajar suatu nggak semangat, aku pengen yang gini, makanya ada aliran A. Ada orang yang waktu menafsirkan ayat Alkitab, dia dengan pola pikirnya sendiri, dan waktu itu keluarlah aliran B. Jadi saudara, aliran yang seperti ini adalah pola pikir yang menyenangkan hati sendiri atau daging ini, itu ada. Tidak sedikit orang-orang Kristen ini itu banyak diselewengkan pengajarannya. Kenapa? Karena tadi ingat, umatku artinya udah menjadi umat Tuhan. Satu hal yang gak suka untuk kita selama itu satu, iblis. Di waktu 3 hari Tuhan Yesus bangkit, iblis kalah total. Dia seakan-akan sudah tidak menjadi apa-apa, tetapi dia punya tujuan ke depan, bahwa umat Tuhan yang telah mengalahkan dia akan dibuat kalah di waktu akhir. Makanya hati-hati saudara. Makanya pengenalan Tuhan itu sangat penting. Yang pertama dipengaruhi pola pikir saudara, mindset seseorang. Di dalam kita ibadah juga, contohnya begini. Waktu kita di fase saat ini, di fase COVID, kan Pak Han bilang kalau ibadah harus nyantai, harus pakai face, itu kan tahap saudara. Dan waktu itu mindset orang kalau sudah nggak benar, itu mikir walah sekarang aneh-aneh saja kan gitu, makanya males kan gitu. Dan pemikiran pola pikir itu muncul yang murni itu pertama kali itu muncul itu yang murni saudara. Jadi saudara kalau seandainya ada isu apa dan yang muncul pertama saudara dapat itu yang sebenarnya yang Anda punya, yang murni yang belum dipengaruhi oleh apa-apa. Makanya jangan sampai gara-gara kita tidak mengenal dengan benar sehingga kita binasa. Sayang sekali saudara. Sama seperti waktu saya kuliah itu kan ada penyesalan. Kenapa? Karena saya tidak punya masalah di dalam kuliah itu. Saya cuma nggak tahu karena saya terlalu menyepelekan, terlalu ceroboh, terlalu saya itu belum mengerti sepenuhnya. Jadi saya meninggalkan kesempatan itu. Padahal saudara, di sana luar biasa. Saya yaitu namanya juga untuk mengubah. Wah ini nggak matok, ini nggak cocok, ini itu memang sangat berbenturan saudara. Waktu kita dibilangin dan itu nggak sesuai dengan hati kita, itu langsung memberontak, itu pasti. Dan waktu itu saya sama saudara. Jadi seakan otak itu diputar. Jadi makanya saya baru ngerti iya ya. Kalau dulu saya punya pikiran yang sama, waktu seperti Pak Han mengajar, kan enak itu. Makanya kenapa ajaran itu tidak nyampe ke kita, karena kita belum bisa menerimanya. Itu memang susah untuk melepaskan sesuatu yang lama ini, untuk menerima yang baru. Itu susah sekali. Makanya di sini saudara, kita terus belajar. Dikatakan pengenalan Tuhan itu terus berjalan. Tuhan itu mengajarkan itu dengan berbagai cara. Atau dengan firman-Nya di gereja, tapi ada dengan kehidupan kita. Ya, itu sangat mempengaruhi saudara. Seberapa jauh kita mengenal Tuhan secara pribadi, itu sangat mempengaruhi sikap kita kepada Tuhan. Makanya ada seperti tentang musik dan pujian. Kalau gereja atau orang menganggap musik itu sangat penting daripada pujian, itu nanti kalau nggak ada musik yang seru udah nggak bisa menikmati. Kayaknya hadirat Tuhannya kurang ya, kayak gitu loh. Jadi tidak menempatkan posisi musik ini hanya sebagai fasilitas pendukung. Ingat nggak saudara waktu dulu mungkin Pak Han sangat ingat pakai gitar bolong saja gitu Pak ya.
tergolong saja bisa menikmati hadirat Tuhan, karena belum ada keyboard, belum ada drum. Ditambah itu tambah luar biasa. Tetapi di suatu waktu itu nggak dipergunakan, sama saja. Seperti di gereja ini, saudara. Di waktu pakai facial sama enggak harus sama saja. Jadi dulu kita nggak pakai facial, nggak pakai masker, tidak daftar. Wah, kita semangat. Harusnya waktu kita pakai facial, pakai masker, suruh daftar, sama semangatnya. Kenapa? Karena itu masalah pola pikir. Jadi saya menangkap begini, bahwa iblis itu nggak suka kalau umat Tuhan itu bisa menikmati hadirat Tuhan. Makanya diganggu saudara. Dipakai ini, kasih pengertian. Akhirnya waktu gereja cuma gini gitu saudara. Makanya gini banyak komentarnya gitu. Komentar yang tidak sesuai. Makanya terus dia nggak bisa menikmati, tidak bisa menjadi bagian. Dan saya waktu dikilas balik kembali di waktu itu, iya, saya bilang benar juga ya. Jadi kalau kita gagal, itu yang suka pertama kali itu iblis, yang sedih pertama kali itu Tuhan. Nah saudara, saya ingat kejadian beberapa waktu yang lalu, waktu istri saya itu bikin donat, saudara. Dia capek sekali karena ada kegiatan di sekolahan dan juga kegiatan di rumah, dan ada pesanan donat. Udah capek bikin sampai malam lembur, saudara. Sama, metodenya sama, bahannya sama, caranya sama, tapi hasilnya beda. Waktu itu hasilnya tidak memuaskan. Dan saya mulai putus asa, saudara. Namanya juga orang juga udah capek-capek bikin sama, udah harusnya istirahat enggak, tapi hasilnya berbeda. Dan waktu itu dia mulai kayak namanya juga orang. Dia mulai, aduh gimana tuh Tuhan kok udah tahu waktunya gini-gini ya. Saya orang gini, saudara ya. Dan saya cuma ingatkan begini, biarkan kita rugi secara material. Mungkin kita rugi tepungnya, kita rugi bahan-bahannya, rugi waktunya. Tapi jangan biarkan kita sampai rugi. Artinya sampai sedih banget. Kadang gitu, sampai sakit hati, sampai nyala-nyalain. Atau yang terakhir hilang damai sejahteranya. Kenapa? Karena itu tujuannya. Jadi waktu kita punya masalah dan masalah itu sudah membuat kita tidak damai sejahtera, berarti iblis itu berhasil. Pernah nggak saudara kayak seperti itu? Jadi ini harus diubah. Jadi jangan biarkan damai sejahtera, sukacita itu hilang gara-gara seperti itu. Kita udah rugi 2 kali loh saudara. Yang pertama rugi modal, yang kedua rugi waktu, yang ketiga mau diambil sukacitanya. Saya bilang bersukacita saja, biar itu bisa dicari, tapi kalau sukacita itu kenapa? Karena iblis senang. Nah, sama juga saudara, waktu kita dikata-katain orang yang tidak benar, waktu kita mendapat perlakuan yang tidak adil dan kita langsung sakit hati, itu sama dengan hal seperti itu. Kita sudah dirugikan secara keadilan, sudah dirugikan secara material, tapi kita juga dirugikan secara rohani. Itu jangan sampai mau, saudara. Jadi kadang-kadang iblis itu sangat licik, memang licik, saudara. Dia menggunakan segala cara. Dalam keluarga, ini dulu saya luar biasa. Saya itu dulu pernah pergumulan tentang namanya juga orang tua dengan anak, saya dengan istri. Itu ada pergumulan begini, saudara. Jadi seringkali kita itu berantem bukan karena ada masalah kita sama pribadi, tapi ada pihak lain. Jadi yang sering namanya juga orang kita terima gitu, dan itu menjadi berantem. Dan waktu saya mengerti ini, saya berhenti, dan akhirnya itu hilang, saudara, dengan sendirinya. Jadi hubungan itu akan semakin baik waktu kita punya sikap hati yang baik. Makanya juga ingat, di dalam keluarga itu sangat penting. Kenapa kita digoncang keluarga? Karena keluarga kita adalah keluarga yang berpotensial. Kenapa? Karena gimana caranya iblis itu membuat kita gagal dalam keluarga. Dalam bisnis, kenapa bisa menjadi seperti itu? Karena bisnis kita itu bisnis yang potensial. Orang-orang, makanya gimana caranya iblis itu membuat kita tidak berhasil. Dalam keluarga, padahal saudara, kalau sampai anak bapak berantem, yang rugi siapa? Kita, bukan iblis. Ya nggak saudara? Iblis seneng, apalagi udah sampai jutaan nggak nanya-nanya, itu iblis seneng banget. Nah ini ujiannya. Kita sudah dirugikan banyak hal, tetapi kita juga dirugikan secara rohani.
Karena tentang sakit hati. Makanya saya selalu serukan, jangan pernah sakit hati. Sakit hati itu virus lebih bahaya. Dan sakit hati lebih bahaya daripada virus COVID-19. Yakin itu. Kenapa? Sakit hati ini akan membuat sikap hati kita itu berbeda sama Tuhan, sama manusia. Kenapa? Karena tidak benar saja. Dan itu tujuannya iblis. Kenapa orang itu umat Tuhan itu nggak bisa mengenal Tuhan dengan benar sehingga binasa? Karena iblis senang mengganggunya dengan hal-hal seperti itu. Makanya kalau saudara disakiti, cepat diampuni, minimal didoakan. Saya itu saudara belajar dulu waktu disakiti pertama itu sama kekasih. Kekasih, mantan kekasih pernah menyakiti sangat sakit itu. Namanya orang pacaran, kalau orang yang jaga saudara, mungkin sama suami yang paling terdekat, sama istri gitu. Dan hal yang paling tepat kita doakan. Yang pertama memang benar, nggak gampang. Mau dimaki-maki dulu, sampai set baru kita ngerti. Dan saudara, itu sangat mempengaruhi pengenalan kita dengan Tuhan. Tenang hati. Makanya kalau ada sesuatu kok itu mengenai hati, langsung belajar dengan firman Tuhan. Yuk, caranya bagaimana agar kita punya pola pikir yang benar dengan Tuhan. Kita akan buka Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu. Oke. Jadi saudara, pembaruan tadi, pertumbuhan tadi bukan dengan roh dan tapi juga dengan pikiran. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusannya yang sesungguhnya. Itu Pak. Ini perikop ini tentang manusia baru, saudara. Jadi kekristenan, apa yang kalian lihat itu tentang gambar diri, saudara. Sebenarnya bukan manusia baru, sudah manusia yang dulu Tuhan inginkan. Itu harus kita kenakan. Itu susah tadi bilang. Jadi untuk menjadi, kalau orang saudara, waktu kita diciptakan itu harus turut gambar dan rupa Allah. Dan waktu dosa itu rusak. Dan waktu kita dikembalikan menjadi gambar itu memang nggak mudah. Karena tadi banyak hal-hal yang menghalangi. Itu tujuannya saudara. Jadi gambar Allah yang sebenarnya, gambar diri kita yang sesungguhnya, yang dulu sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk kita kenakan. Itu yang benar. Dan itu susah. Dan iblis tidak suka. Makanya gambar diri yang rusak itu memang tanda-tanda. Banyak orang yang tetap begereja, tetap melayani, dia tetap aktif di dalam aktivitas rohani, tetapi gambar dirinya tidak benar. Untuk mengenakan itu tidak mudah. Makanya saudara, saya mau bilang, kalau saudara gimana mengetes hadirat Tuhan di dalam kita menyembah atau memuji atau itu. Ada orang yang pakai merinding-merinding, ada orang yang bilang, oh kalau pas nyembah itu nangis-nangis. Ada yang langsung tersentuh, wah kayak gimana gitu. Kalau saya oke-oke saja saudara. Tapi yang menjadi ciri yang saya selalu saya pakai atau referensi yang selalu saya terima itu dari dampaknya. Jadi ngapain kita menyembah begitu? Dia setelah menyembah kita tetap berbuat dosa. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Padahal di dalam hadirat Tuhan itu ada kuasa. Kuasa Tuhan yang membangkitkan kita untuk keluar dari dosa itu. Banyak orang cuma ingin menikmati saja, tapi nggak mau dia minta tuntunannya. Kan gitu orang percaya Yesus, namanya menikmati saja. Nikmat terus, makanya waktu susah nggak mau gitu, ya. Makanya waktu ini dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya itu penting. Makanya mengenal Allah, perjalanan untuk ke situ saudara. Jadi orang itu sebenarnya seperti apa? Apakah baca dari Kejadian sampai Wahyu selesai terus kita dibilang selesai? Atau kita mungkin yang ikut GKHB terus selesai, oh sudah di jemaat yang bagus sudah selesai? Atau mengenal Tuhan itu setelah kita apal murid-murid Tuhan itu 12 murid terus kita sudah bilang, oh kamu sudah saya anggap menjadi umat Tuhan yang sudah selesai? Tidak, saudara. Jadi mengenal Tuhan itu perjalanan kita dan tujuannya menjadi manusia yang baru.
gambar diri yang benar, yang sesuai dengan kehendak dan kebenaran dan kekudusan Tuhan. Itu yang harus kita tuju. Gak mudah saudara memang, tapi kita bisa. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang akan memimpin kita. Yuk kita buka di dalam Efesus 4 ayat 17. Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Tadi bicara apa sih saudara? Yang membedakan kita, yang membedakan orang percaya itu kenapa? Kadang-kadang kita masih senang berpikir yang sia-sia, hal-hal yang gak berguna itu kita pikirkan. Kepo-kepoan, enggak apa-apa kepo sama firman Tuhan, tapi kalau kepo-kepoan saja itu ternyata mencemari saudara, dan itu nikmat saudara. Contohnya apa? Game itu kan hal yang sebenarnya untuk hiburan, tapi karena sudah terhibur jadi kecanduan. Ini nggak boleh. Jadi pikiran-pikiran yang sia-sia, pikir-pikir yang nggak penting, itu juga penting. Maka itu mempengaruhi kita. Yuk kita buka terus di dalam Filipi 4 ayat 8. Gimana caranya biar kita punya pikiran yang terus terkontrol dalam Tuhan? Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi untuk melawan pikiran yang sia-sia tadi, saudara, pikirkan ini. Kalau saudara sudah menghadapi sesuatu yang kira-kira membuat hati ini sudah nggak tahan, pikirkan ini. Jangan cepat komentar, jangan cepat menghakimi. Nanti jadinya karena apa? Iblis suka. Jadi saya ingatkan, kalau dalam keluarga saudara ada perpecahan, yang senang siapa? Iblis. Yang rugi siapa? Kita. Karena gimana pun juga dia suami kita, gimana pun dia istri kita, gimana pun dia itu anak kita. Karena apa? Gambar yang harus dibenahi ini menjadi rusak karena iblis gak suka. Makanya saudara, yuk mulai rendah hati, kita ampuni, kita doakan, kita ampuni. Yang pernah doakan ampuni terus sudah. Karena Tuhan bilang 7 kali 70 kali titik-titik nggak ada kalinya, jadi terus menerus. Jadi saudara ya. Ya. Yang kedua, 2 Korintus 10 ayat 5. Biar pikiran kita benar, kita diberikan seperti itu. Yang kedua, apa yang kita lakukan biar pikiran kita, mindset kita menjadi benar. 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Kamu mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran akan menaklukkannya kepada Kristus. Artinya tentang penaklukan diri kita, pikiran kita kepada Kristus. Jadi tadi untuk yang pertama kita harus pikirkan hal yang baik, yang kudus, yang terpuji. Kita harus padukan pikiran kita kepada Kristus. Apa yang Tuhan mau kita harus kerjakan. Karena itu saudara, saya ingatkan kembali, kalau saat ini saudara mengalami sesuatu yang berat, karena kita harus menikmati kemenangan dari Tuhan. Kalau kita gagal, yang senang iblis. Ingat kembali, sakit hati kita lupakan, ya. Tapi saudara, kita buka di 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Jadi selain pola pikir yang mempengaruhi pola kita, yang kedua 48. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Terus 9. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ayat ke-16. 2 Korintus 4 ayat 16. Loncat saudara. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahir yang kami semakin merosot, namun manusia batin yang kami diperbarui dari sehari ke hari. Saudara, setelah kita memiliki pemikiran yang benar, yang kedua pengenalan Tuhan, yaitu tentang mentalitas, tentang karakter, tentang watak yang terbangun lama, saudara. Yaitu waktu saudara ditindas,
tidak tawar hati, tidak hilang akal, tidak putus asa. Di dalam pengenalan kita akan Tuhan juga begitu, saudara. Waktu kita diberikan hal yang tidak baik dalam hidup kita, kita tidak pernah bilang Tuhan itu jahat. Intinya dalam segala hal Tuhan itu bekerja, dan Tuhan itu dalam segala hal itu untuk mendatangkan kebaikan kita. Amin, saudara. Kita ingatkan kembali, dalam pengenalan Tuhan itu proses. Makanya jangan cuma-cuma, saudara. Kalau saudara bosan, berarti Anda berhenti. Makanya terus berjalan. Pengenalan Tuhan itu terus. Dan kita perbarui pola pikir kita. Makanya waktu Pak Han mengajar sesuatu tentang kebenaran dan kita kok ada sesuatu kan yang merasakan kita, ini nggak cocok, berarti ada sesuatu yang belum pas. Yuk kita belajar untuk merendahkan hati, kita tanggalkan pikiran itu, kita pakai pikiran itu, kita paskan lagi jelek. Dan saya ingatkan, kalau sampai kita gagal jadi umat Allah, sampai kita diselamatkan jadi umat Allah, sampai yang rugi adalah kita, dan yang sedih Tuhan, yang senang iblis. Makanya kita kadang-kadang karena pola pikir ini, saudara, kadang-kadang ikut Tuhan itu kayak sulit. Gimana tuh ya caranya? Kenapa? Karena banyak pandangan yang sangat banyak sekali tentang pengenalan Tuhan. Makanya kadang-kadang banyak ikut Tuhan itu kayak susah banget. Kalau pandang, mungkin ada yang bilang, wah Pak Andi mau gimana? Naik berkat kira senang ya, ayo nek ngomong pokoknya kok minggu kuwi we ya. Ada yang gitu saudara. Tidak, saudara. Pak Andi ingin menunjukkan, jadi ikut Tuhan itu bukan hanya berkat, bukan hanya jaminan di dalam dunia ini, karena itu bukan yang utama. Tetapi nanti saat waktunya tiba, kita tetap bersama dengan Tuhan. Gitu loh, saudara. Masalah ingat kembali, kalau kita diizinkan kaya, kita diizinkan sukses, tapi kita tetap takut akan Tuhan. Gitu loh. Jangan sampai kita menjadi umat Tuhan yang terpaku hanya kepada berkat-berkat saja, kepada yang di dunia ini. Gitu, saudara. Makanya kemarin saya sama istri itu ada di tempat grup itu mengirim tentang doa untuk menjadi kaya. Baca ayat ini 40 kali. Kalau tidak bisa 40 kali, undang orang 20 kali, suruh bacain 2 kali. Saya itu sama mantra gitu. Iya, saudara. Kalau mau akhirnya teknis kayak gitu, saudara. Kadang orang cerita Pak bilang, kadang-kadang orang percaya ini juga suka dibohongi, saudara. Banyak orang yang percaya juga, orang yang mengenal Tuhan juga senangnya gitu-gitu. Yang tetap Kristen, nggak mau agama yang ganti, tapi hidupnya nggak mencerminkan akan kebenaran firman Tuhan. Saya ternyata di sana ada doa saudara kita, baca ayat ini 40 kali dalam sehari. Kalau memang 40 hari nggak bisa, undang aja gitu Pak Ustadz. Undang aja 20 orang suruh baca 22. Tapi bilang, saya mau bayar utang, nggak punya uang, ini bayar saja 2 kali. Itu iya saudara. Dunia banget ya. Sampai iya kan saudara, mereka kan sampai ke surga itu tetap disebut bidadari saudara. Kan aneh gitu kan. Kayak gini, mengenal Tuhan itu sama dengan mengenal seorang di dunia yang sangat duniawi gitu. Tetap aja kayak gitu. Saya aduh Tuhan memang betul ya, karena dunia itu hancur dengan keinginannya. Dan orang percaya kadang-kadang suka. Makanya umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ini penting saudara. Penting sekali. Satu lagi itu. Saya punya cerita. Saya kenal seseorang yang sangat cinta Tuhan. Dan dia punya saudara laki-laki. Dan saudara laki-laki ini menjadi mu'alaf karena menikah. Dan orang ini sangat menentang. Wah sampai gak ngobrol, sangat menentang. Di keluarga itu sangat keras menentang. Sampai wah ya namanya orang, sampai keras sekali. Dan saya senang berarti orang ini. Dan dia berkali-kali mau dinikahi sama orang kaya, tapi beda agama dia gak mau. Luar biasa kayak gitu ya. Ini perjalanan luar biasa. Ini orang yang sangat luar biasa. Menurut saya waktu itu gitu. Dan tetapi dalam endingnya seseorang ini dia belum menikah sudah hamil. Ini gimana saudara? Jadi gitu loh. Jadi kadang-kadang menjadi orang Kristen itu cuma fanatik di depannya saja, yang luar saja, tapi yang esensinya tidak dilakukannya. Nggak salah kita menantang, tapi jangan lupa itu dalam kehidupan kita. Kenapa? Waktu kita ingin berdiri dalam kebenaran, yang menentang pertama adalah iblis.
gimana kita bisa gagal di situ? Mungkin orang ini juga iya. Mungkin waktu dia menentang hal yang gak benar, iblis di depannya dan dia lupa kalau iblis itu sangat licik. Dan pada akhirnya dia hamil sebelum menikah. Bersyukur dia mau bertobat, artinya ada kesempatan. Tapi dari situ kadang orang Kristen kayak gitu sekarang. Rohani ke gereja, ikutin doa, ikut apa ikut, tapi dalam hidup kita waktu suruh ngampuni saja susahnya setengah mati. Kalau itu penyakit. Dan saudara, menurut penafsiran banyak orang bahwa puncak dari penyembahan kita akan Tuhan adalah persembahan. Jadi dulu itu orang memuji dan menyembah itu punyanya persembahan. Bukan persembahan secara materi, tapi persembahan secara sejati, persembahan hidup kita kepada Tuhan. Itu puncaknya. Jadi saat orang itu bisa mempersembahkan hidupnya untuk persembahan yang hidup dan kudus dan terkenal, itu puncaknya. Makanya belum dibilang itu benar, waktu hidupnya tetap tidak benar. Artinya orang benar itu hidupnya pasti benar. Gitu kan? Jangan tertipu dengan penampilan. Mungkin kayak saya, aku pakai pakai dasi terus keren gitu, bawa firman, saudara halo gitu. Tapi nggak tahu setelah pulang saya sama aja itu juga percuma. Saya pernah alami seperti itu. Banyak hal kita setting dan akhirnya pada akhirnya kita hancur juga. Ya, kebanyakan kan mari kita menjadi umat Tuhan yang mengenal Tuhan dengan benar, biar kita tidak binasa. Seperti itu intinya itu ya. Kita ubah pola pikir kita, lalu kita menjadi karakter Kristus. Kalau sudah ada apa itu karakter itu atau mentality kerajaan Allah, itu kan ada dalam bagian misi kita, misi gereja kita. Jadi itu saja. Saya ingin kembali, saya percaya kalau saudara yang hadir saat ini adalah bagian dari saudara dalam perjalanan kerohanian saudara untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus yang sesungguhnya. Saudara, jangan menyerah. Kalau saudara gagal, ingat, yang senang pertama kali tepuk tangan adalah iblis. Dan yang sedih sekali yang pertama adalah Tuhan. Lalu kita yang akan mengalami kesedihan. Itu saja. Ya, kita akan berdiri. Mari kita akan berdoa, saudara. Tuhan. Bapa yang baik, kami percaya Tuhan, Engkau memiliki rencana yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Bahkan Engkau Tuhan yang terus mengajar kami dengan tidak jemu-jemu Tuhan. Ampuni Tuhan kalau kami sering tegar tengkuk. Ampuni Tuhan kalau kami sering memiliki pandangan yang tidak benar tentang Engkau, sehingga kami letih, sehingga kami lesu, sehingga kami jenuh Tuhan. Kadang kami tidak mau lagi berkata, Tuhan, udahlah, aku mau begini saja. Ampuni kami Tuhan. Tapi Tuhan, kami tahu bahwa perjalanan bersama Engkau memang tidak mudah. Tapi kami yakin kami mampu bersama dengan-Mu Tuhan. Berikan pada setiap kami Tuhan jemaat-Mu kekuatan. Roh Kudus jamah setiap kami. Berikan kami pengurapan-Mu, kekuatan-Mu Tuhan. Kekuatan itu terus berjalan dalam kebenaran-Mu. Kekuatan yang terus menuju dalam pengenalan-Mu yang benar. Sehingga kami memiliki karakter-Mu Tuhan. Sehingga gambar yang Tuhan telah tentukan itu menjadi nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga gambar diri kami ini Tuhan boleh menjadi utuh, boleh menjadi sempurna seperti yang Tuhan mau. Kamu sayang hidup kami Tuhan. Kamu sayang pergumulan kami, keluarga kami, anak-anak kami, istri suami, orang tua, semuanya bisa dalam tangan Engkau. Usaha kami Tuhan,
Kami serahkan rencana-rancangan kami kepada Engkau. Biar semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah semua Tuhan tolong dengan cara-Mu Tuhan. Tapi satu hal yang kami minta Bapa, jangan biarkan damai sejahtera dan sukacita itu undur daripada kami. Mungkin kami sering sedih, tapi biarlah damai sejahtera itu terus memelihara kami Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saya beri kesempatan 10 detik untuk saudara mengampuni orang yang sangat menyebalkan dalam hidup saudara, orang yang sangat menyakitkan dalam hati saudara. Ampuni, ampuni saudara. Doakan, ampuni, berkati, bebaskan itu. Jangan sampai itu menjadi penghambat kita untuk menerima mujizat dan kuasa Tuhan. Mari saudara, pribadi lepas pribadi, ampuni, ampuni, ampuni. Karena pengampunan itu tidak terbatas. Mari saudara, kita pribadi lepas pribadi, yang tahu cuma kita sama Tuhan. Sampai kesempatan untuk saudara semuanya mendoakan, memberkati, mengampuni orang yang menyakitkan. Lepaskan pengampunan itu, lepaskan pengampunan itu. Tuhan, yes Tuhan. Mana-mana beri kekuatan pada kami Tuhan untuk mengampuni orang yang bersalah pada kami. Yes Tuhan. Darah Yesus berkuasa. Dan yang tercurah di Kalvari, yang telah membayar engkau dengan lunas, akan berkuasa atasmu. Mari saudara, jangan biarkan pengorbanan itu sia-sia. Karena kita memiliki sikap hati yang tidak benar, memiliki pola pikir yang salah tentang Tuhan. Yes Tuhan. Bersyukur Tuhan, bersyukur Bapa, bersyukur buat segala sesuatu yang kami lewati, bersyukur buat air mata yang tertumpah, bersyukur Tuhan karena kekuatan Tuhan sehingga kami mampu. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan. Semua yang telah diberkati Tuhan katakan amin.